awal mula dengan beliau itu pada saat beliau ngekos di rumah kakak saya. Jadi beliau sering itu ke rumah minjem mesin tik ke orang tua saya. Nah, jadi pada saat ke rumah itu dia ngajak ponakan-ponakan. Nah, karena untuk bertemu langsung dengan orang tua saya agak susah ya, karena beliau agak sedikit kalau di kampung malah disebut brimob, karena bapak memang mantan tentara. Jadi kalau dibawa cucu-cucunya kan senang, namanya orang tua kan datang cucu senang. Nah, jadi disitulah dia mulai komunikasi untuk kesempatan bisa minjam mesin tik. Dengan saya tuh nggak ada apa-apa, karena saya semua anak-anak yang kos di rumah kakak saya semua itu kawan. Karena tipikal saya lebih banyak teman laki-laki, karena saya memang tomboy anaknya. Dan saya mulai pakai rok itu pada saat saya kenal dengan beliau. Sebelumnya saya tidak punya rok, selalu pakai jeans, kaos atau kemeja, malahan pakai ransel dengan pakai topi, sepatu kets. Memang betul-betul tomboy. Terus semenjak beliau ngerjain tugas itu terakhir saya yang malah yang ngetik. Saya ngetik, jadi beriring waktu terakhir beliau mungkin nggak tahu ya, karena kebersamaan ya, jadi ada perasaan atau apa. Dan pada saat beliau tuh ngungkap perasaan ke saya nggak nanggapin serius. Karena ceritanya saya kan sudah pegawai, sementara beliau kan masih mahasiswa. Jadi rasanya nggak mungkin. Yang terinspirasi itu seolah-olah beliau itu main-main atau nggak waktunya lah untuk seperti saya udah mikir untuk berkeluarga karena sudah pegawai. Banyak banget itu usaha kita yang memang betul-betul kerja keras dari pertama kita kenal. Salah satunya masa kita masih sebelum jadi suami istri. Malahan saya pernah ngumpet sama orang tua itu, pinjamkan gelang emas saya untuk digadaikan. Beliau dagang kulit sapi saat megang ya. Tapi kedengaran lucu ya, tapi itulah beliau orangnya memang istilahnya memang berusahanya memang luar biasa. Malahan saya pernah tinggal itu di rumah sewa di awal mulai kami mandiri. Kalau saya bilang rumah, kayaknya bukan rumah ya, karena kamar sudah berlantai semen tapi tidak ada pintu. Pintunya saya tutup seng, saya tidur bertiga dengan anak saya. Dan yang saya miliki hanya 6 biji piring, 6 biji gelas. Saat itu saya berusaha menjual mas kawin untuk bisa membeli rak piring dan juga blender. 1 buah kompor dan juga kuali untuk masak. Sementara tidur, saya hanya punya 1 tilam. Itu pun tilam kapas yang bekas pada saat beliau kuliah dulu. Saya punya harapan untuk anak-anak yang sekarang sudah mulai dewasa. Setelah semuanya menyelesaikan studi, paling tidak mereka bisa melanjutkan usaha dari ayahnya. 3 kata yang saya harapkan dari Bapak Haji Muklis. Yang pertama adalah jangan pernah lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak dan keluarga lebih diutamakan. Dan yang terakhir, ketiga, sebaik-baik kita dengan orang lain, yang paling penting adalah keluarga kita sendiri dan juga karyawan yang telah membesarkan kita. Karena tidak akan kita besar tanpa keluarga dan karyawan. Dan tanpa kehendak yang di atas, apapun usaha kita tidak akan sukses tanpa memang rahmat dari Yang Maha Kuasa. Mak menggang, malam mak menggang, di jak belo kilit lemo. Kilit lemo yak belo, malam esok kilit lemo yak belo sabohnya ni bayu gudung sabohnya di tahu kulit lemo urun tu mutia malam mak menggang. Yak juk kandang ke deh. Nyen masa ji jak kula. Karena ji yakin jak kula, usaha napeng kunci, kibanilah daya ji kadang-kadang dia minta peng geroi. Malah adik yang jak kula Medan ni jok peng. Adik Medan watai wo dari matang nak jok Medan ni wo kena oleh.
Ya lekai pen buat abang. Padahal abang kuliah cik sama-sama kuliah. Tapi saling membantu. Pen yang sampai kilit lemah je ijak belum. Memang je yakin dah dari ijak kulakan memang cukup yakin urang. Yang menyaji bah kereta yang sang nah, nyana je lebak. Itu rubang pun tamat mana hai. 50 dah bilang memang lagi yang roy. Mati nak malam berpingat nenek. Nak pegah abang mau kulis bah. Baik tiga bah Honda bah. Jut nenek. Watai wa. Mana ilung kan nak agam sit. Ban watai wa. Bang kulis dia mugai angkat deh, cukup tegai pun, nu tiup. Dia nak kali gue pingat pun orang kan, nu tiup le. Tak usah tegai tengok mugai angkat, jilat mugai angkatnya. Dia pun apa kali gue pingat ini nenek, nyak ke pingat abang pada tegai bonda. Bang buat berpeluang lagi. Harapan Gelsi ke ayah tuh semoga ayah lebih bisa berkembang lagi. Ayah juga pulangnya nggak telat-telat lagi, misalnya minimal sore gitu. Jangan pulang malam-malam kali. Harapan Gelsi ke mama sih sebenarnya semoga mama menjadi orang yang paling baik di dunia bagi Gelsi, yang paling hebat, yang paling keren untuk Gelsi. Untuk mama dan ayah semoga bisa tetap serasi, tetap kompak dan tetap saling sayang. Semoga tidak ada perpecahan dalam rumah tangga kami juga, dan semoga ke depan lebih mesra juga. 3 kata buat ayah, yang pertama pejuang, terus realis, dan yang terakhir itu ambisius. Terus 3 kata untuk mama, ya, penyayang, pemarah, lembut hati. Kan pengen punya perusahaan sendiri. Ya ayah juga yang dari kecil, dari nol saya jadi kayak sekarang. 3 kata untuk ayah, hebat, kerja keras, disiplin. 3 kata untuk mama, tegas, penyayang, baik hati. Saya merasakan kenapa sih ibu saya itu nggak ada yang lain dan bapak saya juga nggak ada yang lain. Bahkan saya sering melihat ya cekcok hubungan rumah tangga, tapi saya tetap selalu menjadi penengah di situ. Jika ada pada saat ini mungkin orang yang berikan, enak jadi saya, uangnya banyak, bapaknya orang kaya, tapi padahal enggak. Itu semua butuh perjuangan. Yang namanya hidup tuh nggak semuanya enak. Pandangan saya pasti punya pahit, punya juga manisnya. Itu sih. Jadi cobalah memandang orang lain itu jangan hanya di sisi luarnya saja, tapi juga kalian harus kenal dekat, baru kalian bisa mengenal orang tersebut ataupun mengkritik orang tersebut. Itu sih. 3 kata untuk ibu saya. Yang pertama ya, cerewet, mungkin sering egois, baik pastinya. Kalau ayah bisa dibilang emosian, egois juga iya, tapi solutif. Iji begitu jitu pumi sakit sang lau jeraya jitu iwo. Lau iwo iwo. Lenyan beo matang na pura kami buka tu je. Dan aja je jipu pudu ati ulegi baba menalah belum pagalo di. Dan aja jipu mi baba tu ulegi baba. Long dikira Jun nanya awaknya long didik mantau ubud dikira tidur long didik. Ningan bapak tu 80. Golom kahwin hang Haji Taipan. Man saya fikir dia anak ubudnya, adik kanya. Golom kahwin kanya. Meninggal bapak tu 80 boleh. Bang no tu tano no dikira je. Tahu apa ba Allah la kai mu ilmu pun lo long didik. Tiwate don sembahyang, tiwate don lakai ba Allah ya Allah Nabi anak dong bujik kerana yang berguna. Baik Nabi anak dong ya Allah je kesampaian masyarakat tiwate anak tua lo. Tiwate don sembahyang. Ya tapi menal lakai. Baik don didik anak yatimnya ya Allah. Kan titik dia don ke lompo. Menang imata tiwate. Anak pri.
Yang bang tabe lah ke Allah. Sampai bang kata dia tanya baru nak tak lelong. Man tabe kli dong. Atai kalau menajak kata kli dong. Ti dia nampak fikir anu mi ramai tengah. Orang cik kan ada kau berawu. Yang kita juga Allah nak beri sang kita dong. Anu bebeno eno tetano dia kerja cuba apa mana kau puah ba. Dia terus. Kau ni kau tu. Yang lagi yang tak boleh lakukan Allah itu. Tak yang dapat lakukan tiba Allah lakukan. Di waktu tiga tahun dulu sama yang tiga tinggal tu. Dia melakukan yang buat ilmu didik. Muna umum bertehat tu. Tuhan Nabi kata eno umum. Kan mi kabir ayuk mendu. Alhamdulillah terima kasih datang Allah. Yang duduk melakukan lah ini nak tolong pegang api. Berat tak tadi nanti ilmu nanti meninggal urusan. Mana tahu yang itu lah. Yang tabe melakukan Allah. Yang batatnya yang kenyam kulis. Yang di baju abang yang tabo. Adik kulis Muslim tabo. Nak ngon ti ramai ngon ada kita kenyan. Bude tabo bude tiang tabo wajaro parang tabo parang puntung no. Nya rata ciot ni mandung tok bagi aku dia kerja timak kecil ya tabo tu meria. Kan budenya. Di ujung arah hinan ijak juga kun bak ngon je. Kau bak aranyo. Ko long ujung bak kau bak aranyo. Jiko li bak orang. Bagi kau bak orang kengkar he kau nyai dia nak menggerup rencana ke gerup. Bukti me gerup. Rupanya anak tu me gerup. Ka jawi hiji puar ramai dan nyai ka rayung kai pedu nai dia. Long klik long pakaunya. Salah droi. You ujung arah you kau bak kamu bak arah. Boku puka kau. Kagayu. Kayu ku puan nak ke hantar kau kayu. Ka ke kamu ong ka klik kanyo ka marayung ngentu oi ka hangi dejak. Kami tu berutut. Yang cara bukan tu begalung bacat. Ka raya macam tu mu bude nyan angin. Ya mu buruk ke dia belah dia sampai alang nyan. Timak ngon buat punggung ngai tu Cuman kan Jerat tu orang tok ibu cerita yang tok kena rumah. Tok Yahya ni banyak dia pegah kat lu. Pakai banyak tungku. Tiap mukuli kai timak punggung tinggal long. Raya dua dan tanya. Hai ka raya tinggal long, betul mampu salah. Kai ji dengar itu kau pergi timak. Ngai tu kau pergi timak ke. Kenapa perusahaan saya itu namanya PT Takabea Perkasa Group. Ini kita cerita sedikit sejarah masalah Takabea. Itu sebenarnya terinspirasi di saat saya kuliah di Politeknik. Itu Takabea adalah nama orang dari Jepang. Beliau itu menemukan suatu metode untuk menghitung balok portal dan lingkaran mall. Ini pelajaran ini sangat sulit bagi kami yang memang kuliah di teknik sipil. Sudah pelajarannya sangat sulit, dosennya juga killer ini. Jadi itulah yang membuat saya terinspirasi sehingga memberi nama perusahaan saya begitu saya tamat kuliah, CV Takabea. Itu berdiri awalnya di tahun 2000, namanya CV Takabea Perkasa. Kemudian berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah menjadi PT Takabea Perkasa Group. Lebih kurang ada 10 anak perusahaan di bawah PT Takabea Perkasa Group ini. Kegiatan yang sudah kita laksanakan, baik setelah berdirinya CV Takabea dan juga menjadi PT Takabea Perkasa Group dan juga anak-anak perusahaan di bawahnya. Ratusan, baik kecil maupun besar. Ini sudah kita laksanakan pemohonan yang baik yang ada di Aceh maupun di luar Provinsi Aceh. Seperti salah satu saya ceritakan tahun 2013. Kami dipercayakan
membangun jembatan Aik Songsongan di daerah Kisaran. Proyek tersebut adalah bantuan daerah tertinggal. Dari semua kegiatan yang sumber dana dari desa tertinggal itu, proyek kita yang terbaik waktu itu di Kabupaten Asahan, malah yang resmikan Gubernur Sumatera Utara waktu itu. Dan kita malah dikatakan sebagai penyelamat waktu membangun jembatan Arangkabaja Kuntingkem itu di tahun 2017 pas lagi pilkada. Jembatan runtuh tersebut terjadi di akhir 2016 kalau nggak salah saya kejadiannya ya. Dan di awal 2017 itu kita bongkar konstruksi lama karena itu sudah pada bengkok dan tidak layak lagi untuk dilintas. Karena waktu itu jembatan ini sangat penting karena jalan lintas utama untuk Aceh ke Medan. Pemikiran almarhum itu Bang Sepan, mantan Bupati Biren. Ini kenapa jembatan ini dibangun? Yang pertama sekali mengingat kondisi masyarakat di sini karena terisolir ya, sehingga minta pindah keluar Biren, malah dia mau gabung ke Benam Raya, sehingga dibangunlah beberapa fasilitas, termasuk salah satu yang ada di depan mata kita ini, yang insya Allah sudah begitu bagus konstruksinya. Kemudian program dari almarhum itu Bang Sepan juga mempersiapkan cetak sawah baru, malah tahun kemarin sudah mulai dikerjakan ada beberapa hektar. Dan juga yang paling menarik, beliau juga merencanakan sumber air, itu dengan rencana membangun sebuah waduk atau embung yang ada di Pantai Pusangan, yang tujuannya cetak sawah ini bisa berfungsi dengan maksimal di kemudian hari. Dengan adanya fasilitas baik lalu lintas dan pertanian, sehingga bertambah banyak penduduk kita yang akan menetap di kawasan ini. Kita mohon juga kepada pemerintah supaya jalannya juga benar-benar dibangun sehingga semua akan bisa difungsikan. Dengan ada jembatan, dengan ada jalan, ini semua sudah bisa difungsikan sehingga masyarakat dengan mudah membawa hasil pertaniannya baik ke Biren atau ke Benam Raya nantinya. Tahun 2001, dikala kami bangun jembatan ini, waktu itu memang suasana sangat panas ya, suasana konflik. Susah kalau orang mendengar Kurung Segop itu di mana enggak berani datang. Di sini kawasan tempat latihan perang di sini. Untuk wilayah Bateli ini tempat latihan yang paling besar di daerah sini dulu. Tapi insya Allah dengan tekad saya, karena tujuan saya murni di sini, tidak ada tujuan lain-lain saya untuk mencari rezeki di sini. Dan insya Allah tuntas jembatan Arangkabaja dengan panjang 60 meter. Dan jalan tembus sepanjang 21 km. Dan ada beberapa gunung yang saya pangkas. Menjaga hubungan komunikasi dengan semua orang, termasuk TNI Polri. Saya harus membuat hubungan baik, termasuk GAM. Dan Alhamdulillah, sampai tahun 2002, saya menyelesaikan proyek ini. Dan satupun anak buah saya tidak ada yang cacat, tidak ada yang musibah waktu itu. Dan proyek kita tuntas dan selesai tepat waktu. Dan insya Allah mutunya sangat bagus ya.